Salam sejahtera bagi umat-umat Tuhan yang dikasihinya. Kita bertemu kembali di dalam episode keempat, pelajaran keempat dari Diskusi Sekolah Sabat, kuartal kedua di tahun 2022 yang berjudul Air Bah. Sebuah topik yang kontroversial katanya, karena kalau Allah itu baik, kenapa ada air bah dan pemusnahan di bumi ini? Kita masih membahas dari buku Sekolah Sabat kita dalam topik Kejadian. Untuk berdiskusi mengenai air bah ini, kita kedatangan dua orang narasumber. Yang pertama adalah Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Robert Bengu dari daerah Nusa Tenggara, yang juga Direktur Komunikasi di sana. Shalom Bapak Pendeta sekalian, apa kabar? Shalom, kabar baik, puji kabar Tuhan. Baik. Puji Tuhan, ini merupakan kali pertama dari Pendeta Robert untuk bergabung dengan kami setelah beberapa kali terhalang katanya. Pendeta boleh ada pesan-kesan gitu ya dengan diskusi ini, apa yang Pendeta harapkan dan juga terutama bagi umat-umat Tuhan di daerah Nusa Tenggara. Melalui program ini apa yang Pendeta inginkan? Baik, terima kasih Ivy. Tentu harapannya adalah untuk kebutuhan rohani, apalagi di zaman seperti ini, mudah bagi kita untuk membuka atau mengaksesnya. Jadi harapan kami, harapan saya pribadi, setiap umat-umat Tuhan boleh mendapatkan makanan rohani yang cukup dalam keseharian, dan tentu untuk iman lebih bertumbuh, lebih setia kepada Tuhan. Amin. Saya juga kalau buka-buka video nanti ada yang komen dari Kupang, ada yang komen dari Malaysia, suka kaget-kaget sendiri ya. Ternyata pekabaran ini sampainya jauh juga, walaupun kami semua merekamnya di rumah masing-masing gitu ya, atau di kantor. Baik, untuk membahas mengenai air bah, saya akan membacakan ayat intinya yang terdapat di dalam Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pendeta Robert, bolehkah berdoa bagi kita semua? Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Allah kami atas kebaikan, kebesaran Tuhan di dalam hidup ini. Untuk waktu yang baik kami akan berdiskusi pelajaran sekolah Sabat. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu agar kami akan membicarakan kebenaran ini sesuai dengan inspirasi daripada Roh Kudus saja. Berkati kami yang terlibat, berkati juga semua peralatan ini, dan kami berdoa untuk para pendengar, kiranya Tuhan juga akan memberkati dan menuntun kami untuk tetap hidup setia di dalam kebenaran. Kehendak Tuhan saja yang jadi, mohon ampun atas segala dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mulai dengan semangat. Kita melihat bahwa penciptaan, Allah melihat segala sesuatu yang Dia ciptakan baik adanya. Tetapi itu berubah 180 derajat ketika memasuki Kejadian 6 dengan cerita air bah. Tidak ada yang Tuhan lihat baik lagi. Malah semuanya penuh dengan kejahatan, dan itu yang menjadi faktor Tuhan menghukum gitu ya, dalam tanda kutip, umat manusia pada saat itu supaya ada muncul sesuatu yang baru, ada penciptaan baru lagi. Nah, ini banyak orang lihat sebagai suatu hal yang ganda. Ada kebaikan, ada juga kejahatan di situ. Kebaikannya adalah bahwa Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan memberikan keselamatan bagi keluarga Nuh, tapi kejahatannya adalah semuanya hancur gitu ya. Jadi di awal ini saya mau bertanya kepada Pendeta Robert dan Pendeta Sony, ada tidak di dalam kehidupan hal-hal yang mungkin dulu pendeta rasa ini nggak ada baiknya gitu ya, tetapi dengan bertambahnya umur, ada pengalaman hidup, kebijaksanaan dari surga, akhirnya bisa melihat untung ini terjadi gitu ya. Akhirnya sekarang ini menjadi kebaikan bagi saya. Pendeta Robert, boleh tolong awali? Baik, terima kasih Ivy. Ini mungkin bicara pengalaman ya, bukan apa yang dilihat. Betul. Jadi ketika kehidupan saya dulu di masa remaja sampai masa muda itu nakal, sehingga sampai saya tidak mau bersekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan itu saya tahu itu hal yang tidak baik, hal yang jahat. Tapi kemudian saya mengerti bagaimana cara Tuhan membentuk saya. Kalau hal itu diizinkan terjadi dalam hidup saya, itu ada rencana Tuhan untuk kebaikan. Makanya saya terus merenung sampai saat ini. Kalau saja dulu kehidupan yang saya jalani tidak seperti itu, mungkin saya tidak ada di posisi seperti ini. Walaupun itu hanya pemikiran saya ya, belum tentu itu apa yang Tuhan punya mau.
Kira-kira begitu. Amin. Wah, nggak kelihatan ya kalau pendeta ini dulu bandel karena suaranya lemah lembut ya sekarang ya. Tapi ada apa stigma bahwa pendeta-pendeta itu dulu masa mudanya pasti bandel-bandel, makanya bisa jadi pendeta yang hebat sekarang katanya. Apakah pendeta Sony bisa mengkonfirmasi itu benar adanya atau gimana pendeta? Kalimat itu ada benarnya, tapi ada juga yang tidak seperti itu. Nah, yang saya alami dulu adalah waktu masih SMP SMA, saya sekolah di Krampul, semua guru mengatakan bahwa main dingdong, main biliar itu nggak ada baiknya. Dan benar saya rasakan. Jadi mirip seperti Pastor Robert Bungu, tapi karena saya hobi main dingdong dulu, kadang-kadang lupa waktu, itu di dekat Maya Indah itu di Senen, itu ada dingdong dulu di situ. Karena itu akhirnya ke belakangnya setelah kita kuliah, saya pun suka sama yang namanya elektronik, digital. Sehingga ketika dulu pada zaman kita kuliah, orang belum tahu komputer atau sejenisnya, karena dingdong saya jadi lebih duluan tahu. Karena juga sering main Game Watch, main dulu ya, PS belum, ada Game Watch, adalah main dulu. Jadi ada baiknya di belakang hari. Jadi based on pengalaman yang lalu, itu membuat kita, dulu kata orang nggak bagus. Tapi karena ini, saya sekarang jadi lebih mengerti mengenai ya teknologi seperti itu mungkin. Terima kasih, Ivy. Dan akhirnya mendukung pelayanan dalam komunikasi gitu ya, yang penuh teknologi yang tinggi. Nah, puji Tuhan. Tapi orang susah melihat apa baiknya dari air bah gitu ya, karena terlalu kental tema kehancuran yang ada dalam air bah tersebut. Nah, ini yang mau kita gali sepanjang diskusi kita pada episode kali ini. Kita maju ke pelajaran hari Minggu dengan topik persiapan air bah. Jadi ternyata sebelum Tuhan melaksanakan atau mengerjakan air bah, sudah ada persiapan-persiapannya dan kita tahu itu melalui Nuh, tapi juga konsep mengenai penciptaan yang baru melalui kehancuran itu bukan hanya ada di Kejadian 6 saja di cerita Nuh, tapi ada cerita-cerita lainnya yang memiliki konsep yang sama. Pendeta Robert boleh bantu kita bawa ke situ bagaimana Tuhan mempersiapkan umatnya menghadapi air bah. Baik, terima kasih. Jadi ada beberapa poin di dalam pelajaran kita. Yang pertama disinggung memang sebenarnya kurang pas kalau kata meramalkan ya, karena meramalkan itu kan sesuatu yang konotasinya negatif. Jadi cara Allah mempersiapkan manusia untuk menghadapi peristiwa ini adalah dengan memberitahukan lewat siapa? Lewat Nuh. Ya, lewat Nuh. Jadi disamakan Nuh seperti Daniel. Kenapa? Karena mereka menyampaikan pekabaran dari Allah kepada manusia supaya manusia itu mempersiapkan diri. Kemudian cara Allah mempersiapkan lagi adalah dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat spesifik. Saya membaca di pelajaran ini, sangat tidak bisa dipahami oleh orang yang jenius sekalipun bagaimana cara Allah memberikan petunjuk kepada Nuh tentang pembuatan batra. Apakah ukurannya, bahan-bahan yang digunakan, dan sebagainya. Itulah sebabnya dikatakan di pelajaran sekolah sahabat kita di sini bahwa ini hanya bisa dimengerti dan dilakukan dengan iman. Nah, itu dulu yang saya bisa sampaikan. Jadi dengan kata lain, Allah tidak impulsif ya, lagi kesel nih, hancurin orang aja deh, gitu. Enggak ya, sudah direncanakan, dan rencananya itu tidak bisa di-copy oleh manusia, alias ada kebijaksanaan, ada wisdom yang kita lihat di situ. Terima kasih Pendeta Robert sudah bawa kita ke topik ini. Pendeta Sony, katanya rancangan Bahtera ini ada relasinya dengan rancangan penebusan yang kita lihat di Kejadian 3 gitu ya. Bagaimana kita mau merelate, menghubungkan kisah air bah dan juga Bahteranya dengan konsep penebusan, rencana keselamatan. Silakan Pendeta. Baik, pertama, Bahtera dalam bahasa Ibrani itu apa? Teva. Nah, saya berpikir begini, ketika Tuhan ciptakan langit, bumi, segala isinya, kita nggak tahu bumi ini bagaimana. Apakah laut sudah ada, kita nggak tahu. Ada sejarawan, bahkan juga tulisan yang mengatakan bahwa laut semua terbentuk ketika dijungkal balikan pada saat air bah. Namun, saya berpikir bagaimana Musa bisa membangun Bahtera atau Teva ketika Tuhan katakan bangun Bahtera. Oke. Yang kedua adalah pada waktu penciptaan kita masih ingat bahwa ada 4 sungai ya.
di Taman Eden. Kalau saya nggak salah itu Pison, Gihon, Tigris, Efrat, ya, ada sungai. Apakah pada itu ada bahtera atau satu sampan? Namun inilah salah satu yang saya lihat sebagai apa, persiapan air bah yang luar biasa. Nanti kita pelajari bagaimana kata asah digunakan. Asah itu apa, membuat. Ketika Allah perintahkan Nuh buat bahtera, dia tidak tanya, buat. Nah, sekarang bagaimana relasinya penghancuran dunia dengan rencana keselamatan? Satu hal yang paling perlu kita tanggapi adalah apa? Bagaimana gema, katanya gema antara perintah Tuhan. Bagi para pemirsa di rumah yang punya sekolah sahabat pelajaran hari Minggu, boleh buka paragraf ketiga bagian B. Dikatakan begini. Gema antara perintah Tuhan dan tanggapan Nuh ini menunjukkan ketaatan mutlak Nuh pada apa yang Tuhan perintahkan kepadanya untuk dilakukan pada asa atau pada konteks pembangunan tabut perjanjian. Lalu bagaimana apa istilahnya relasinya dengan rencana keselamatan manusia? Ingat, saya senang kalimat tadi di awal yang Ivy katakan apa itu? Kata Nakam dan Noah. Ketika dunia Tuhan melihat, bukan Tuhan melihat ya apa ya? Dunia ini digambarkan sebagai apa? Tov, baik pada waktu penciptaan, tapi menjadi ra atau kejahatan pada apa? Pada kenyataannya. Bahkan dikatakan lagi ada dua garis keturunan Kain, anak-anak manusia, dan keturunan siapa? Set, anak-anak Allah. Nah, kepada para pemirsa lagi untuk menjawab itu, kita baca paragraf ke 1, 2, 3, 4, 5. Paragraf 5, hari Minggu. Saya akan bacakan. Sekali lagi, kesejajaran antara dua bahtera menegaskan kembali fungsi penebusan mereka yang umum. Ketaatan Nuh dengan demikian digambarkan sebagai bagian dari rencana keselamatan Tuhan. Nuh diselamatkan hanya karena dia memiliki iman untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan. Dan dia, dalam kurung Nuh, adalah contoh dari iman yang memanifestasikan dirinya dalam ketaatan yang merupakan satu-satunya jenis iman yang penting. Singkatnya katakan apa? Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena penurutan. Yang dibutuhkan di sinilah ketekunan orang-orang kudus. Bisa saya katakan, sama seperti zaman ini, tadi Pastor Bung sudah singgung mengenai iman, jangan tanya apa yang seperti perjalanan lalu, jangan buat apa yang orang mau, tapi buat apa yang Tuhan mau. Kenapa saya hubungkan dengan komunikasi? Lihat sekarang, pekan lalu kita buat BD training di Garut. Banyak YouTubers, banyak orang Instagram, bahkan di Facebook membuat konten apa yang orang suka, apa yang orang mau. Ya, karena akan banyak viewers. Namun kalau sahabat katakan, ingat apa yang Tuhan mau, seperti kisah Habel dan Kain pada minggu lalu. Intinya apa? Betul, lama-lama penurutan merupakan salah satu bagian yang kita harus lakukan untuk mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan sama seperti itu. Terima kasih, Ivy. Amin. Thank you, pendeta, lengkap sekali. Jadi disitulah letak konsep penebusan, karena ada kasih karunia dan juga ada penurutan yang mutlak gitu ya kepada Tuhan. Nah, ternyata air bah itu konsepnya lebih jauh lagi, bukan cuma ke penebusan tapi ke penghakiman. Nah, ini minta tolong pendeta Robert Bengu untuk jelaskan kita di situ bagaimana hubungannya air bah dengan penghakiman, terutama kalau dihubungkan dengan 2 Petrus 2 ayat 5 sampai 9. Silakan pendeta. Baik, terima kasih Ivy. Sebelum saya masuk pada penjelasan ya, boleh. Saya teringat pada memori masa kecil kalau bicara tentang cerita tentang air bah. Jadi di kampung halaman kami itu ada cerita menarik tentang air bah, tapi bukan versi Alkitab, versi masyarakat sekitar. Tapi saya lihat ada hubungan atau ada korelasi dengan cerita dari Alkitab. Jadi di tempat kami ada cerita kalau hujan itu lebat sekali, kemudian membuat air itu tergenang lebih banyak, maka itu adalah bentuk sebuah penyesalan dari seorang Dewi Langit yang ketika melihat anak-anaknya melakukan kejahatan, dia akan menangis, dan menangisnya itu tidak berhenti-berhenti. Nah, itu cerita yang terjadi di tempat kami. Nah, kalau kita kaitkan dengan cerita Alkitab, mengapa Allah
merancang adanya air bah karena kejahatan manusia. Jadi saya pikir-pikir, mungkin saja cerita itu dibuat berdasarkan juga cerita air bah yang sesungguhnya. Karena ketika Dewi Langit itu menangis, begitu rupa tanpa berhenti oleh karena kejahatan dari anak-anaknya. Nah, apa kaitan daripada peristiwa air bah dengan penghakiman? Itulah yang kita harus mengerti, dan ketika kita di dalam pemikiran kita ada pertanyaan, kalau Allah itu baik, kenapa harus dimusnahkan manusia dengan cara seperti itu? Nah, yang harus kita pahami dengan baik adalah bahwa kalau diizinkan Tuhan manusia itu menjalani kehidupan, tentu Tuhan punya mau bahwa kehidupan yang dijalani itu harus kehidupan yang sama dengan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Jadi tidak ada kehidupan yang lain yang harus dilakukan. Tapi pilihan manusia adalah satu pilihan yang dihargai oleh Allah. Jadi apa yang dipilih dan dijalani oleh manusia dihargai oleh Allah. Dan pada cerita air bah ada pilihan-pilihan manusia yang kemudian tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itulah yang kita sebut dengan kejahatan. Maka konsekuensi dari pilihan itu adalah kepada hukuman. Jadi tidak adil dong kalau Allah sudah kasih petunjuk kepada manusia, ini yang harus kamu buat, kalau kamu tidak lakukan maka akan ada konsekuensinya. Jadi karena Allah sudah memberikan pilihan, dan pilihan yang Allah mau selalu kepada hal yang benar, hal yang baik, tapi dipilih oleh manusia untuk melakukan yang jahat, maka akan datang penghakiman atas pilihan itu. Jadi sebenarnya yang membuat datangnya hukuman dan penghakiman itu adalah manusia punya pilihan itu sendiri. Ya, jadi sudah jelas bahwa ketika Allah memberikan pilihan, kita tahu konsekuensinya. Ketika melakukan yang baik, maka akan mendapat kasih karunia, kasih sayang Allah. Tapi begitu kita memilih untuk melakukan yang tidak baik, ada hukuman, dan itulah konsep penghakiman di dalamnya. Amin, sudah komprehensif sekali ya. Dan itu sudah menjawab pertanyaan di hari Minggu paling bawah, mengapa hanya keluarga Nuh yang diselamatkan? Karena hanya mereka yang memilih, seperti yang pendeta katakan ya, untuk mengikuti jalan Tuhan dan juga konsekuensinya seperti itu. Oke, kita akan maju ke hari Senin dengan topik peristiwa air bah. Ternyata persiapan mengenai air bah ini juga bisa kita lihat gambarannya dalam kisah penciptaan. Nah, Pendeta Sony Situmorang boleh bawa kita ada paralel apa saja yang bisa kita lihat dari kisah penciptaan dan kisah air bah yang ternyata sama ini. Silakan Pendeta. Baik, ada gemah kisah peristiwa air bah atau persiapan air bah dengan kisah penciptaan. Nah, pertama kita ingat tadi apa dikatakan? Nuh melakukan, Nuh membuat bahtera. Artinya apa? Apa yang Allah katakan dia apa? Turuti. Nah, tindakan Nuh pada Tuhan seperti tindakan penciptaan Tuhan. Nah, apakah kita ambil di sana bahwa air bah bukan hanya tentang Tuhan membuat manusia, tapi tentang Tuhan menyelamatkan apa? Kita. Di mana korelasinya? Kalau para pemirsa di rumah lihat pelajaran Sekolah Sahabat hari Senin, maka ketika Anda masuk paragraf pertama lalu lompat paragraf ketiga, maka saya bisa katakan kisah air bah ini merupakan juga bukan penghancuran, manifestasi kasih Tuhan kepada manusia, atau implementasi tentang bagaimana Tuhan tidak menghancurkan seluruh dunia. Seperti tadi dijawab oleh Pastor Bengu, bahwa based on 2 Petrus itu artinya itu disejarahkan dengan Sodom Gomora, kemudian air bah. Artinya Tuhan itu adil, bagi yang menurut mengikuti dia apa? Dia selamatkan. Nah, di sini gemah kisah penciptaan bukan bahwa Tuhan menciptakan adalah sama dengan Tuhan yang menghancurkan. Tapi gemah ini juga menyampaikan bahwa air bah dirancang untuk menjadi ciptaan baru keluar dari air yang mengarah kepada keberadaan baru. Intinya apa, saudara-saudara? Kalau tadi Iris lagi apa? Ivy katakan bahwa di mana hubungannya, itu Ivy ya? Ya, betul. Penciptaan dengan persiapan air bah. Yang pertama, Tuhan menciptakan semua baik pada waktunya. Namun ada konsekuensi di sana. Bahkan
Kalau saudara baca paragraf terakhir ada pesan di sana, dikatakan Tuhan harus menghancurkan apa yang sebelumnya ada untuk memungkinkan terciptanya apa? Ciptaan baru sesudahnya. Nah, hubungannya penciptaan bumi baru juga nanti begitu. Dihancurkan yang lama ketika Yesus datang pada kali yang kedua, dan semua dijadikan baru. Di sanalah saudara, saya, kita semua akan apa? Tinggal setelah kita menjalani masa milenium 1000 tahun di surga dan turun ke dunia baru ini. Terima kasih, Ivy. Amin. Kita bisa lihat ya, konsistensi Allah itu sudah ada sejak penciptaan sampai ke penebusan, sampai nanti ke dunia baru, juga memang konsep kasih karunia, penebusan, dan juga ketaatan seperti itu ya. Nah, Pendeta Robert Bengu, mungkin orang-orang ketika belajar ini, gimana ya, kurang relevan, karena ini kan sejarah, sesuatu yang terjadi di masa lalu apa pentingnya bagi saya untuk mempelajari hal ini. Nah, kita mau lihat di bagian bawah dikatakan bahwa penciptaan baru ini bisa terjadi di dalam hati kita. Tapi hal-hal yang jahat itu harus dihancurkan terlebih dahulu. Dan aku tadi waktu dengar pengalaman pendeta, waktu masih muda, bandel dan lain-lain, pasti pendeta melalui proses, karena pendeta bagaimana hal-hal ataupun kesukaan-kesukaan yang dulu yang tidak baik itu harus ditinggalkan supaya ada sesuatu keinginan, sesuatu niat yang baru untuk melayani Tuhan misalnya. Pendeta boleh ceritakan prosesnya? Oke, terima kasih. Jadi saya berpikir bahwa bicara tentang konsep air bah ini tadi disebutkan Pendeta Sony bahwa bukan hanya bicara tentang penghancuran, tapi juga bicara tentang kasih Allah. Itulah sebabnya prosesnya ada. Kenapa pembuatan Batra itu memakan waktu begitu banyak, begitu panjang? Karena Allah mau bukan hanya Nuh yang selamat dan keluarganya. Itulah sebabnya Nuh diizinkan mengerjakan itu sambil berkhotbah. Ya, sambil berkhotbah. Nah, yang saya mau sampaikan di sini adalah bicara proses. Kalau berkaitan dengan pertanyaan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, bagian paling bawah yang di bold itu, ada hal-hal yang di dalam kehidupan kita harus dihancurkan supaya kita itu mengalami kehidupan yang baru. Dan saya ingin katakan bahwa itu terjadi melalui proses. Prosesnya itu bisa cepat, bisa instan, bisa juga lama. Dan inilah luar biasanya Tuhan. Kalau kita bicara kasih karunia, macam kita orang tua, kalau kita sudah bilang anak itu untuk memperbaiki sesuatu, kita maunya sekarang atau dalam waktu yang kita sudah tetapkan. Tapi Allah kasih kita kesempatan begitu luas untuk terjadinya pembaharuan di dalam hidup itu dengan konsepnya Allah. Prosesnya ada, mau cepat atau lambat. Itulah sebabnya di sini dibutuhkan kepekaan kita terhadap tuntunan Allah, supaya kita bisa hancur sebagaimana dunia dihancurkan oleh air bah, dan yang baru itu akan muncul. Kalau bicara pengalaman, bagaimana menjadi manusia baru, bagi diri saya pribadi, ada proses-proses yang terjadi begitu instan, tapi ada juga proses yang terjadi membutuhkan waktu. Dan disitulah saya merenungkan bahwa Allah itu luar biasa. Kasih, kebaikan Allah itu tidak bisa dibatasi dengan konsep pemikiran kita yang terbatas. Itu yang saya bisa sampaikan. Yes, terima kasih. Dan pendeta sudah menghubungkannya ke topik hari Selasa nih. Saya akan hubungkan ya dengan akhir dari air bah. Jadi ketika Allah mengingat, itu melambangkan atau mengimplikasikan ada proses waktu, seperti yang pendeta tadi katakan ya, bahwa setelah kehancuran itu terjadi, baru Allah akan melakukan sesuatu yang baru, dan kata yang dipakai di dalam kitab suci adalah mengingat. Pendeta Sony Situmorang boleh bawa kita sebenarnya apa sih makna ketika firman Tuhan mengatakan Allah mengingat? Silakan pendeta. Baik, terima kasih Ivy, Pastor Robert. Ingat, kalau kita baca Kejadian 7:23 ayat 24, air bah berkuasa selama berapa hari? 150 hari. Nah, bisa kita bayangkan kalau dunia ini dilulantakkan tenggelam selama 180 hari, maka ya tidak karu-karuan ya. Bahkan penulis perjalanan mengatakan ini lebih dari apa? Sekedar latihan mental. Mungkin Ivy atau Pastor Robert bisa bayangkan 150 hari misalnya air bah berkuasa, ditambah lagi berapa lama air surut. Bahkan tadi dikatakan juga Nuh
Bahkan nanti pelajaran ini Nuh juga akan kirim burung, walaupun Tuhan tidak suruh ya, Tuhan tidak suruh kirim burung. Tapi memang udah keinginan Nuh dan keluarga udah bosan lama di sana. Namun kembali konteks dan konsep Alkitabiahnya bahwa Allah mengingat dan akan memenuhi janjinya ketika Dia sudah bersabda. Dan itu pun sangat mengacu kepada keselamatan. Nah, kembali kata mengingat di sini ini menunjukkan sifat ilahi Allah. Itu apa? Dia tidak akan membiarkan manusia itu apa? Mengalami hal yang tragis ketika manusia itu apa? Menurut kepadanya. Bahkan dikatakan dalam pelajaran ini juga paragraf berapa ini? Ketiga, perilaku Nuh kaya akan pelajaran praktis. Yaitu apa? Dia mengajar kita mempercayai Tuhan karena Tuhan telah melihat kita. Dia mengajar kita untuk tidak menyangkalnya karena Tuhan telah melihat kita. Dia mengajar kita untuk memiliki iman karena dia yakin bahwa Tuhan akan mengingatnya, dan dia juga mengajari kita untuk menurut karena Tuhan tidak akan pernah berubah. Itu mungkin dari saya. Terima kasih, Ivy. Amin. Berarti di sini mengingat mengatakan bahwa Allah memenuhi janjinya gitu ya, walaupun prosesnya bagi kita manusia memerlukan waktu, kepahitan, kehancuran dan lain-lain, tapi pada akhirnya Tuhan akan menepati janjinya. Nah, ternyata sambil kita menunggu Tuhan menepati janjinya, ada hal-hal yang bisa kita lakukan seperti Nuh. Nuh mengambil inisiatif dan Nuh orangnya adalah praktis gitu ya. Dia melakukan mengecek, menguji dan lain-lain. Nah, ini kalau kita kaitkan ke diri kita sendiri, Pendeta Robert Bengu, apa yang bisa kita lakukan ya sambil misalnya saya percaya Tuhan akan mengubah saya dari orang yang malas ke orang yang rajin. Tapi sambil saya menunggu untuk menjadi rajin, apa yang bisa saya lakukan melihat contoh Nuh supaya pemenuhan janji itu terjadi di dalam kehidupan saya? Baik, terima kasih, Aif. Saya senang di pelajaran sekolah sahabat kita sebenarnya ada 3 kata kunci terkait dengan inisiatif Nuh ya. Pertama, dia berpikir, kemudian dia mencari, dan kemudian melihat. Nah, inilah proses yang dibuat oleh Nuh sementara dia menunggu air itu kering dan dia keluar dari Batra. Nah, ini terkait dengan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk mengalami kasih Tuhan, mengalaminya pembaharuan. Tentu kita harus dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita gunakan pikiran kita untuk bagaimana melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Saya mempelajari sebuah buku 40 hari bersama dengan Tuhan untuk terjadinya pembaharuan di dalam diri. Dan kunci paling pertama di situ adalah kebutuhan kita akan Roh Kudus. Ya. Nah, kemudian langkah-langkah itu dikasih tahu. Jadi kalau Roh Kudus itu mau memenuhi hidup kita, ada langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkah yang harus kita buat di dalam kehidupan kita, baik itu secara perintah Alkitab maupun dengan inisiatif-inisiatif diri kita sendiri. Yang pasti Alkitab mengatakan, carilah Tuhan, itu kunci pertama. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Belajar Alkitab, berdoa, terlibat di dalam pelayanan, kemudian juga hidup di dalam roh kerendahan hati, melayani sesama, itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk terjadinya pembaharuan di dalam kehidupan kita. Jadi, dan ingat itu tidak spontan, dia butuh proses ya, itu tidak spontan. Di dalam kehidupan ini mungkin hanya sedikit kasus yang akan terjadi secara spontan, tapi yang pasti dia membutuhkan proses. Sama juga dengan pelajaran kita. Mungkin Nuh sudah tidak sabaran ini tunggu, karena di dalam ruangan yang sempit di Batra itu, walaupun dikatakan sekitar 135 panjangnya, lalu 22 meter lebarnya, tingginya 13 meter. Tapi itu kan membosankan, 150 hari itu pasti membosankan. Makanya dari situlah Nuh berpikir, mencari cara bagaimana, kemudian dia melihat. Nah, di dalam kehidupan ini, ketika kita bosan dengan kehidupan kita yang lama, maka Tuhan itu akan kasih kepada kita hikmat bagaimana caranya. Kita butuh orang, pergi kepada orang untuk didoakan, pergi kepada mungkin pendeta untuk mencari solusi, selain kita datang secara pribadi kepada Tuhan. Kira-kira begitu, Aik.
Ya, lengkap sekali yang pendeta sudah paparkan tadi ya. Jadi pemirsa sekalian dan nanti di UKSS masing-masing boleh didiskusikan apa yang baiknya kita lakukan sambil menunggu janji Tuhan. Apakah kedatangannya yang kedua kali atau janji diberikan seorang anak yang diinginkan oleh pasangan suami istri dan lain-lain. Apa yang bisa saya lakukan? Apakah berdoa saja cukup gitu ya? Banyak orang berpikir saya sudah berdoa kok, gitu tinggal tunggu aja kapan jawaban Tuhan. Apakah itu cukup atau ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan seperti Nuh? Seperti itu ya. Terima kasih, kita akan lanjut ke hari Rabu dengan topik perjanjian bagian yang pertama. Jadi kita tahu perjanjian Tuhan kepada Nuh itu tidak lain tidak bukan adalah yang ditandakan sebagai pelangi gitu ya, bahwa ada keselamatan, Tuhan tidak akan menghancurkan bumi ini seperti yang dia lakukan di zaman Nuh. Tapi ada beberapa hal yang patut kita perhatikan sebelum perjanjian atau tanda perjanjian itu diberikan. Yang pertama adalah bagaimana hal yang pertama Nuh lakukan ketika keluar dari Bahtera adalah menyembah Tuhan. Nah ini Pendeta Sony Situmorang boleh berikan penjelasan kepada kita signifikansinya menyembah Tuhan dan apa kesamaan ataupun perbedaan yang bisa kita lihat ketika Adam dan Hawa juga dulu menyembah Tuhan gitu setelah keluar dari Eden atau di dalam Taman Eden sendiri. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Ivy. Kalimat pertama yang penulis katakan, dia tulis di bagian atas, dia singgung mengenai perjanjian. Sekaranglah saatnya di mana perjanjian yang dijanjikan akan digenapi. Nah, ini artinya perjanjian apa? Ini apa ya? Covenant ya. Covenant ya, lebih mengarah pada covenant. Jadi perjanjian apa antara Tuhan dan manusia secara langsung. Nah, yang lebih istimewa ketika Nuh keluar dari Bahtera, yang pertama dia ingat, yang pertama dia buat, yang pertama dilakukan adalah apa? Saudara-saudara. Bagi pemirsa bisa lihat paragraf kedua, maka dia menyembah Tuhan. Apa yang dia buat? Dia beribadah. Apa ibadahnya? Ia mempersembahkan korban ya. Bahkan penulis pelajaran mengatakan bahwa inilah penyebutan pertama dalam kitab suci tentang sebuah altar ya, atau korban bakaran dalam bahasa Ibrani olah, artinya ada persembahan tertua. Nah, apa persamaan dan perbedaan dengan Adam dan Hawa? Ketika Tuhan katakan aku menempatkan engkau sebagai pengelola, sebagai pertelayan di Taman Eden ini, mereka melakukan tugasnya dengan baik. Oke? Namun akhirnya mereka jatuh. Ketika mereka keluar dari Taman Eden, maka yang mereka buat sama, itu apa? Mereka mengetahui dosa-dosa mereka mengakui, kemudian mereka apa kita katakan diusir Taman Eden. Maka yang pertama dilakukannya apa? Menyembah Allah juga. Kalau saudara baca Kejadian pasal 3, walaupun tidak secara langsung, maka mereka pun menyembah. Bahkan kalau kita baca para nabi dan bapa dikatakan ketika Adam dan Hawa mengenakan pakaian kulit binatang, maka itu merupakan apa? Itu merupakan bagian dari mempersembahkan korban, bahkan menyembah Allah setelah mereka keluar dari taman itu. Jadi saya katakan Adam dan Hawa perbedaan persamaannya dengan Nuh, mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan mereka juga mendapatkan kasih karunia dari Tuhan dan rencana keselamatan tersebut ada di sana. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi walaupun cara menyembah Tuhan yang berbeda, tapi kita lihat di sini bagaimana dalam penggenapan perjanjian Adam dan Hawa dan juga Nuh mengingat Tuhan gitu ya sebagai oknum yang menyediakan perjanjian atau keselamatan tersebut. Bagaimana dengan kita gitu pemirsa saya, apa yang kita lakukan dalam hidup untuk menyembah Tuhan, bersyukur karena kita tahu semuanya datangnya dari Tuhan. Kita akan lanjut ke bagian bawah di hari Rabu. Nah, di sini nih, hubungan manusia dengan hewan tidak sama lagi semenjak hewan menjadi korban bakaran dan juga akhirnya menjadi makanan utama gitu ya setelah air bah. Apa yang mau ditekankan oleh penulis Sekolah Sabat di sini, Pendeta Robert Bengu, ketika mengatakan bahwa kita bisa melihat konsep perjanjian dari bagaimana kita memperlakukan binatang atau bagaimana pola makan kita dan lain-lain. Silakan. Baik, terima kasih Ivy. Jadi kalau saya mau katakan ini judulnya janji, kemudian di dalamnya ada poin-poin bahwa ada tentang mesbah, penyembahan, pengucapan syukur,
Lalu di situ juga ada poin tentang makanan yang diatur oleh Allah. Dan nanti sahnya itu melalui pelangi, kan itu stempelnya dari sahnya perjanjian itu. Nah, tadi Pendeta Sony sudah bicara tentang mesbah, lalu sekarang kita bicara tentang apa yang telah diatur oleh Allah sehubungan dengan makanan manusia setelah air bah. Dan pertanyaan Ivy tadi mengatakan ini sangat mempengaruhi. Apa pentingnya bagi kita untuk mengerti tentang hal ini? Nah, pemirsa yang dikasihi Tuhan, yang saya pikirkan pertama adalah bahwa disinilah kita perlu merenung dengan baik bahwa kejahatan itu sangat mengerikan, ya. Jadi dia tidak hanya berdampak pada rusaknya hubungan manusia itu dengan Allah, kemudian datang kepada penghakiman atau akibat yang diterima oleh manusia, tapi juga berdampak kepada hubungan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Nah, jadi artinya marilah pikir baik-baik kalau kita mau melakukan sesuatu, mau melakukan yang baik saja kita harus timbang-timbang, apalagi mau melakukan yang jahat. Karena dampaknya itu sangat luas, sangat besar. Bayangkan, tadinya manusia itu hidup berdampingan dengan ciptaan Tuhan yang lain, katakanlah dengan hewan, tapi sekarang kemudian manusia dengan hewan itu jadi bermusuhan. Itulah sebabnya ada orang yang sangat fobia dengan binatang tertentu. Rusak oleh kenapa? Karena tindakan dari manusia yang tidak berpikir panjang itu. Ya, apalagi dalam dua hal ini, hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Jadi mari, ini menjadi satu panggilan perenungan bagi kita, supaya mari kita berpikir dengan pikiran yang Tuhan sudah berikan, dengan hikmat yang Tuhan sudah berikan, dengan tuntunan Roh Kudus. Jika kita ingin melakukan sesuatu, maka kita harus mempertimbangkannya dengan baik-baik. Kita juga rasa kasihan ketika hewan itu disembelih, ya, darahnya keluar, mungkin dia berteriak-teriak, dia meronta-ronta, itu harus menjadi satu bayangan bagi kita, begitu mengerikan perbuatan yang jahat itu. Jadi kalau Allah memberikan konsep tentang makanan di sini, itu yang pertama adalah ketika keterbatasan makanan setelah air bah, tapi kemudian juga kita kemudian terus dihimbau, diarahkan untuk jangan lupa itu bukan makanan utama kita, karena ada makanan utama yang Tuhan sudah berikan, dan setelah pulih dunia ini sudah ada lagi tumbuh-tumbuhan, sudah ada lagi buah-buahan dan biji-bijian. Berarti kita diarahkan untuk kembali kepada makanan kita yang diberikan oleh Allah untuk pertama kalinya. Terima kasih. Lengkap juga ya. Jadi itu tadi sudah membawa kita ke pelajaran hari Kamis juga dengan topik perjanjian bagian yang kedua, bahwa the bottom line atau garis besarnya adalah Allah merindukan pelestarian alam melalui hubungan manusia dengan hewan ataupun dengan lingkungan sekitar kita melalui perjanjian ini, gitu ya, bahwa Tuhan merindukan keselamatan bagi semua ciptaannya. Nah, berbicara mengenai keselamatan, kita tahu pelangi adalah tanda anugerah Tuhan kepada kita, gitu ya, Pendeta Sony Situmorang. Dan saya mau hubungkan dengan pertanyaan pertama di hari Jumat. Apakah yang karakteristik umum ini ajarkan kepada kita tentang anugerah Tuhan, bahwa terlepas dari semua ini, Dia mencintai dunia dan masih berusaha menyelamatkan siapa yang Dia bisa selamatkan. Bukankah ini arti dari pelangi itu, Pendeta? Ketika saya masih kecil, pertanyaan saya kepada orang tua saya, kepada guru-guru saya, kenapa ada pelangi? Ada dua jawaban, baik secara science maupun secara alkitabiah. Namun saya terus terang, karena dari awal kita sudah mengimani ini, maka saya lebih percaya dengan jawaban iman. Artinya ketika air bah selesai, maka jawaban kepada saya yang diberikan oleh orang tua saya maupun guru sekolah sahabat anak-anak adalah apa? Mungkin saudara juga di rumah mengalaminya. Pelangi itu merupakan janji Tuhan bahwa tidak akan ada lagi apa? Air bah. Ingat ya dulu ya. Ya Pastor Bungu ya, ingat ya dulu. Pernah kan anak-anak Pastor Bungu? Pernah ya? Pernah. iPhone juga pernah anak-anak ya, nggak langsung besar gitu ya. Itu. Nah, pertanyaannya, apakah pelangi ini merupakan karakteristik atau lambang bahwa Allah menyelamatkan kita?
para pemirsa maupun kita yang ada di studio masing-masing, saya mau katakan ketika saudara baca pada hari Kamis, maka Tuhan punya komitmen untuk menjaga kita, untuk melestarikan kehidupan, dan itu merupakan implementasi dari anugerah tersebut. Bukan karena kebaikan manusia, tapi apa? Tuhan, ini namanya peran Tuhan. Tuhan yang inisiatif, Tuhan yang memutuskan. Meskipun manusia itu apa? Jahat. Maka sekarang Ivy dan juga Pastor Bengu seringkali sebagai gembala jemaat dulu berbelas pendeta. Kenapa kami ini beribadah setiap hari Sabat, kasih persembahan, mengembalikan persepuluhan, tapi kok hidupnya begini-begini aja ya? Pernah dengar sering itu ya? Tapi kenapa orang luar sana tuh yang nggak pernah ke gereja, kerja maaf kata, mabuk-mabukan dan juga melakukan kejahatan lain, tapi mereka tuh makmur, punya mobil 3, 4, 5 rumah mewah. Nah, kita mau katakan, dalam pemandangan Tuhan, keselamatan, kasih karunia itu bukan dilihat dari apa? Dari bagaimana orang tersebut memiliki apa yang dia miliki, tapi apa? Bagaimana kita menurut Allah. Nah, kenapa? Cuma saudara baca, jadi perjanjian, covenant, diulangi 3 kali sana. Intinya sudah lama-lama, Tuhan di dunia, dan dia akan menyelamatkan siapa yang dia bisa selamatkan. Dan dalam konteks ini, kita dikasih pilihan. Ikut Tuhan atau ikut dunia, kan begitu. Kita dikasih apa? The power of choice. Kuasa untuk memilih. Milih Tuhan atau milih manusia. Namun saya katakan juga bahwa dalam konsep Alkitab, ketika Tuhan memberikan pelangi bagian terakhir kepada manusia, itu merupakan bagian dari janjinya. Bahwa dia akan terus mengasihi manusia, bahkan menyelamatkan apa yang bisa. Dan air bah tidak akan turun lagi. Itu dari saya, Ivy. Terima kasih. Amin. Banyak orang-orang bertanya-tanya gitu ya, lebih jahat orang di zaman Nuh atau di zaman kita sih gitu ya. Tapi terlepas dari jawabannya, pelangi itu tetap ada, alias anugerah Tuhan. Keselamatan Tuhan tetap ada, mau manusia ini jahatnya lebih atau kurang daripada zaman air bah gitu ya. Dan Pendeta Bengu, terakhir pertanyaan kita sebelum kita tutup adalah, banyak orang berpikir, pelangi kan cuma tanda gitu ya. Tapi apa yang mau pelajaran ini sampaikan mengenai signifikansi dari pelangi, terutama kalau dihubungkan bahwa hari Sabat juga sebenarnya ada tanda, tapi kan esensinya lebih dari itu. Silakan Pendeta. Makasih Ivy. Jadi bagi saya yang saya mengerti bahwa pelangi itu bukan hanya sebuah pengingat dari janji Allah bahwa dia tidak akan menghukum lagi dunia ini dengan air bah. Tapi terkandung makna di sana adalah rahmat dan kasih Allah. Ya. Jadi kalau kita bicara rahmat itu sebenarnya sesuatu yang tidak stop. Dia tidak berhenti-berhenti, itu akan ada terus. Macam air, tidak pernah kering, dia akan terus mengalir. Ya mau orang anggap air itu berguna atau tidak, itu akan selalu ada. Itu rahmat menurut konsep saya, menurut pemikiran saya. Itulah rahmat. Jadi ketika kita mengerti bahwa Allah itu selalu ada bagi kita orang-orang berdosa. Ini menarik. Ada pertanyaan. Kira-kira jahatnya kejahatan itu lebih jahat zaman Nuh atau zaman sekarang? Kalau Alkitab bilang akan terjadi kejahatan seperti pada zaman Nuh lagi. Hanya mungkin sekarang karena sudah lebih modern dari zaman dulu. Jadi kejahatan pun modern ya, kelihatan modern. Tapi selalu ada dan bahkan akan lebih bertambah lagi. Tapi jangan fokus kepada kejahatan. Mari fokus kepada rahmat dan kasih Allah. Ya, karena apapun pilihan yang dibuat oleh manusia itu, kasih dan rahmat Allah itu tidak akan pernah berubah. Jadi dia tidak berubah karena si A, si B, dan sebagainya. Karena keadaan tidak. Jadi dia akan selalu ada. Jadi bagi saya ketika saya lihat pelangi, saya tahu bahwa rahmat dan kasih Allah itu tetap ada. Dan itu berlaku bagi saya. Sekalipun saya hidupnya jatuh bangun, berdosa, melayani, baik, dan seterusnya, rahmat itu tetap ada. Tidak akan pernah berkesudahan. Amin. Ini ya pekabaran itu. Dan sebagai penutup, saya juga ingin menyampaikan pertanyaan yang mirip-mirip dengan apa yang kita diskusikan tadi. Jadi apa ajakan Pendeta Bengu dan Pendeta Situmorang kepada orang lain ketika melihat pelangi? Apa yang mau disampaikan, apa yang mau diingatkan? Karena saya rasa itu yang akan menjadi kesimpulan dari pelajaran minggu ini. Silakan Pendeta Situmorang.
Apa pelajaran yang perlu diingat dari pelangi? Saya masih ingat dulu ketika saya tahu saya masih SMA atau udah kuliah ya, ada satu lagu Jamrud judulnya apa? Ada pelangi di matamu. Ya, dimulai dengan 30 menit ya, saya masih ingat. Nah, ekspresi penulis lagu tersebut menyatakan bahwa ada kedamaian, keselamatan di pelangi itu. Nah, ajakan saya dalam konsep Alkitabiahnya adalah ketika pelangi ini ada, maka itu merupakan satu implementasi penggenapan janji Tuhan yang akan digenapinya. Dan itu terbukti ketika dia menggenapi nubuatan pertama yang terjadi pekan lalu dengan matinya dia di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa. Ajakan saya bagi para pemirsa, jadikan siapa kita melihat pelangi, ingatlah bahwa kasih Allah begitu besar kepada kita semua. Dan itu akan berlangsung terus setiap hari dalam kehidupan kita. Terima kasih. Pendeta Benggu, silakan. Terima kasih. Jadi saya ingat juga lagu, pendeta kalau ingat lagu saya juga ingat lagu. Sehabis hujan ada pelangi, itu adalah lagu rohani seperti itu ya. Nah, ini adalah sebuah perenungan bagi kita bahwa seperti apapun kehidupan yang kita jalani, mungkin ada susah, beban berat dalam kehidupan itu, bahwa Tuhan menyediakan keindahan di balik daripada kehidupan-kehidupan yang sulit itu. Itulah sebabnya ajakan saya, jangan pernah meragukan kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Karena Tuhan tidak pernah merancang yang jahat, Tuhan merancang yang baik selalu di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan bagi saya pribadi, saya juga ingin mengajak ketika kita sulit, sedih, cenderungnya kita menunduk gitu ya, merenung. Tapi coba kita look up gitu ya, kita lihat ke atas, ada pelangi, dan pelangi mengingatkan saya bahwa Tuhan itu ada, dan juga Tuhan itu adalah Tuhan semua orang. Karena pelangi bukan cuma saya yang lihat, tapi keselamatan itu juga adalah privilege atau kesempatan bagi setiap orang. Dan ngomong-ngomong mengenai semua orang, nanti minggu depan kita akan belajar mengenai semua bangsa dan Babel. Gimana Tuhan pemeliharaannya itu sekarang sudah mulai meluas gitu ya, bukan dari keluarga Nuh saja, tapi juga melibatkan orang-orang lain juga. Dan di akhir dari diskusi ini, saya minta kesediaan Pendeta Sony Situmorang untuk berdoa bagi para pemirsa, supaya tetap percaya kepada kasih karunia Tuhan yang masih ada sampai saat ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Semawi, terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang indah, di mana Engkau tetap dan terus memelihara kami. Dan untuk pelajaran yang kami ambil adalah bahwa janji dan kasih-Mu tetap ada kemarin, sekarang, hingga Engkau datang. Terima kasih Bapa oleh karena Engkau telah menjadikan Nuh sebagai salah satu pribadi yang boleh mengajarkan manusia pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas kebenaran kuasa sahabat ini. Berkati hamba-Mu, Pendeta Robert, demikian juga Ivy dan juga Daniel Bang Layar untuk acara sekolah sahabat ini. Berkati para pemirsa dan mereka berada, terpuji nama Tuhan, lalu kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk kehadiran Pendeta Robert Benggu, Pendeta Sony Situmorang, dan juga para pemirsa sekalian. Kita akan bertemu kembali di episode mendatang, tapi saya mau ingatkan jangan sungkan untuk meramaikan kolom komen di bawah dengan pertanyaan ataupun pendapat, dan juga membagikannya kepada orang lain jika ini sudah menjadi berkat bagi Anda, terutama bagi saudara-saudara yang ada di daerah Nusa Tenggara, karena ini episode spesial yang disampaikan oleh Pendeta Benggu pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua, semoga sehat-sehat. Terima kasih. Terima kasih.